I'll be stunning with my click. Get it, baby. Get it faded till we trip. I love to get on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra dari kelas 97, nomor absen 6. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada Bu Emi, yaitu kesehatan pribadi dan lingkungan. Kesehatan pribadi dan lingkungan saya bagi menjadi dua, yaitu pribadi dan lingkungan. Pribadi saya bagi menjadi tiga, yaitu kebersihan, penyakit, dan pencegahan. Lingkungan saya bagi menjadi 5, yaitu kebersihan, tanah, udara, pencemaran, dan air. Kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi atau personal adalah tindakan menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Kebersihan pribadi yang baik dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan psikis, serta mengurangi risiko penularan penyakit. Penyakit pribadi. Penyakit kepribadian atau personality disorder adalah gangguan mental yang ditandai dengan pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit diubah. Pencegahan pribadi. Pencegahan kesehatan adalah upaya untuk menghalangi perkembangan penyakit dan kesakitan sebelum berlanjut. Cara mencegah penyakit yaitu mengonsumsi sayuran hijau, mengonsumsi vitamin D, rutin berolahraga, mengelola stres, menjaga kebersihan, tidak merokok, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, dan cek kesehatan secara teratur. Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga negara dan penting untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan. Tanah lingkungan. Lingkungan tanah adalah wilayah yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik dan menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup seperti serangga tanah. Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Udara lingkungan. Udara lingkungan adalah kumpulan gas yang ada di permukaan bumi. Udara yang baik mengandung nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, dan kripton. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Air lingkungan.
Air lingkungan merupakan air yang berada di lingkungan hidup alami seperti danau, laut, rawa, dan sungai. Air merupakan unsur abiotik yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup di air. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Kamu tahu tidak, kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memegang hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Ih, serem ya. Jauh-jauh deh para kuman, jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Say I'm the one, everyone.